Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang seperti biasa akan memberikan briefing cuaca untuk penerbangan, di mana briefing ini berlaku untuk ketinggian terbang mulai dari 1000 feet hingga 34.000 feet untuk tanggal 9 November 2022. Untuk yang pertama kita lihat untuk penerbangan dengan ketinggian terbang yang paling rendah mulai dari ketinggian 1000 feet, 3000 feet, 5000 feet hingga 10.000 feet, terutama untuk penerbangan di sekitar wilayah Semarang area, untuk pesawat-pesawat kecil ataupun pesawat-pesawat latihan. Untuk angin yang bertiup di sekitar wilayah kota Semarang secara umum dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 knot. Untuk aerodrome forecast yang berlaku di Bandara Ahmad Yani Semarang, tanggal 9 mulai pukul 00.24 UTC, angin secara umum dari arah 120 derajat dengan kecepatan 5 knot dengan jarak pandang mendatar 7 km, disertai 3-4 oktas awan dengan ketinggian 1400 feet. Kemudian diperkirakan terjadi perubahan pada arah dan kecepatan angin dimulai antara pukul 2 hingga 4 UTC. Untuk anginnya berubah menjadi arah 330 derajat dengan kecepatan 8 knot. Kemudian diperkirakan lagi terjadi perubahan secara temporer atau fluktuatif antara pukul 9 hingga 13 UTC. Jarak pandang mendatar menjadi 4 km, disertai cuaca hujan ringan dan juga disertai badai guntur. Terdapat 1-2 oktas awan cumulonimbus dengan ketinggian 1300 feet. Kemudian terdapat 5-7 oktas awan lain dengan ketinggian 1400 feet. Untuk medium level seismic chart valid 06 UTC-nya kita lihat untuk wilayah Semarang area ini ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif, maupun juga untuk wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan ini juga ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Kemudian untuk ketinggian terbang dengan ketinggian yang lebih tinggi mulai dari ketinggian 5.000 feet, 10.000 feet, 18.000 feet hingga 24.000 feet. Untuk tujuan terbang yang pertama ke wilayah Kalimantan khususnya daerah Pangkalan Bun. Untuk angin yang bertiup di sekitar wilayah Pangkalan Bun ini secara umum dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk ketinggian terbang mulai dari ketinggian 18.000 feet, 24.000 feet, 30.000 feet hingga 34.000 feet. Untuk tujuan terbang ke wilayah Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Halim Perdana Kusuma, ini secara umum untuk angin yang bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk tujuan terbang ke wilayah Surabaya, untuk angin yang bertiup secara umum dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk yang selanjutnya tujuan terbang ke wilayah Pulau Kalimantan, daerah Pangkalan Bun, Balikpapan dan juga Banjarmasin. Ini untuk angin yang bertiup secara umum dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Kemudian yang terakhir untuk tujuan ke wilayah Pulau Sulawesi khususnya daerah Makassar. Untuk angin yang bertiup secara umum dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk suhunya atau temperaturnya mulai dari ketinggian 5.000 feet berkisar antara 17 hingga 19 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 10.000 feet untuk suhunya berkisar antara 9 hingga 10 derajat Celcius. Kemudian di ketinggian 18.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 5 hingga minus 4 derajat Celcius. Di ketinggian 24.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 15 hingga minus 14 derajat Celcius. Dan di ketinggian 30.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 31 hingga minus 29 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir untuk ketinggian 34.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 41 hingga minus 40 derajat Celcius. Kemudian untuk high level seismic chart untuk valid 06 UTC, wilayah Pulau Jawa secara keseluruhan ini ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Wilayah Pulau Kalimantan juga sama, sebagian besar wilayahnya ini ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif. Sedangkan untuk wilayah di Pulau Sulawesi, khususnya daerah Makassar, ini tidak ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif. Kemudian untuk high level seismic chart untuk valid 12 UTC, secara umum untuk wilayah Pulau Jawa, Kalimantan masih sama ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Sedangkan untuk wilayah Pulau Sulawesi, khususnya daerah Makassar, untuk valid 12 UTC ini juga ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Yang terakhir kita lihat sebaran awan dari citra satelit. Terlihat cukup signifikan untuk pertumbuhan awannya, hampir menyebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di perairan-perairan sekitar selatan Jawa hingga Bali hingga Nusa Tenggara, kemudian di sebelah barat hingga barat daya Sumatera, kemudian di wilayah Pulau Kalimantan cukup signifikan, dan juga di perairan di sekitar wilayah Pulau Kalimantan, dan juga untuk pertumbuhan awannya ini di sebelah perairan utara Papua ini juga terlihat signifikan.
Terima kasih, review cuaca sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.